Halo bos, balik lagi bareng aku, Berio WB. Dan kita masih bersama Zona Kriminal. Nah, kamu tahu nggak? Di dunia ini ada dua jenis pasangan. Yang satu berjuang untuk saling memahami, dan yang satu lagi berjuang untuk saling menjatuhkan. Dan yang paling tragis kadang mereka berasal dari rumah yang sama. Pada episode kali ini ada cerita dari Ternate. Bukan soal maling, bukan soal pejabat korup, tapi soal dua orang yang dulunya saling mencintai dan sekarang sama-sama pakai baju tahanan. Ya, baju tahanan, bukan baju couple. Dulunya sih mereka janji saling menjaga, saling mencintai, saling melindungi. Tapi sekarang pada akhirnya mereka saling lapor. Ya, lapor ke polisi. Yang satu lapor ke Polda, dan yang satu lagi ngebales lapor ke Polres. Nah, jadi lucu kan ya? Lucu ya? Kadang cinta yang kita kira itu rumah, ternyata cuma penjara yang kita rawat bareng-bareng. Namanya Dio dan Vivi, pasangan suami istri dari Ternate, Maluku Utara. Dulu mereka mungkin saling berbagi kopi di pagi hari, tapi sekarang mereka berbagi sel di rutan kelas 2B Ternate. Semua berawal sekitar Oktober 2024. Vivi, si istri, merasa ada yang aneh nih sama suaminya. Muncul kecurigaan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Entah dari mana ya kecurigaan awalnya itu muncul. Mungkin dilihat dari kebiasaan dari Dio yang sudah tidak seperti biasanya. Dari prasangka menjadi sebuah prahara, lalu kemarahan, dan berujung ke laporan. Vivi akhirnya datang ke Polda Maluku Utara membawa tuduhan bahwa suaminya selingkuh. Dan karena pasal zina di KUHP itu delik aduan, artinya polisi baru bisa bertindak kalau pasangan sahnya yang melapor. Ya, akhirnya laporan Vivi sah secara hukum. Kasus akhirnya naik, berita bergulir, dan semua orang mulai tahu. Tapi Dio nggak diem, dia ngebales. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan laporan balik ke Polres Ternate. Jadi si Dio ini akhirnya ngelaporin istrinya dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Bukan cuma psikis, tapi fisik juga katanya. Dan kali ini peran korban dan pelaku nggak seperti yang biasa kita dengar. Karena ternyata yang dilaporkan adalah istri. Di masyarakat kita terbiasa dengar cerita istri disakitin suami. Tapi ketika kasusnya terbalik, orang langsung bingung terus harus bereaksi gimana. Padahal hukum nggak kenal gender. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga udah jelas-jelas bilang korban KDRT bisa siapa aja, termasuk suami. Tapi ya gitu, banyak yang masih nganggep masa laki-laki ngadu kayak anak kecil aja nih. Aneh kan ya? Nah, ini jadi mereka itu lupa kalau laki-laki itu juga manusia, bos. Laki-laki juga bisa merasa kesakitan, bisa takut, bisa terluka. Apalagi kalau yang nyakitin itu orang yang dulu dia panggil sayang. Dan mungkin Dio udah ngerasa cukup. Makanya dia ngebawa semua itu ke jalur hukum. Tapi pada akhirnya dua-duanya itu bersalah. Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara buat masing-masing. Lantas mereka melakukan banding. Tapi ya kalah lagi. Dan pada akhirnya di tanggal 31 Oktober 2025, jaksa akhirnya mengeksekusi dua-duanya. Dua orang yang dulu disatukan di pelaminan, sekarang disatukan di zona kriminal. Nah, di sini saya pengen jujur ya. Aku pengen jujur. Banyak banget istri zaman sekarang yang lebih cepat scroll-scroll TikTok daripada buka komunikasi sama suaminya. Kalau ada kecurigaan, harusnya sih yang ngobrol ya, bukan malah posting sindiran, nge-repost quote tentang kesedihan, seakan-akan menjadi manusia yang paling tersakiti. Nah, dengan kamu bikin caption kayak gitu itu, kesannya sih malah bukan doa, tapi tanda bahwa kamu udah kehilangan arah. Dan lucunya, ketika suaminya selingkuh, kadang seorang istri itu merasa punya hak untuk ngebales sakitnya dengan cara apapun. Padahal ya hukum gak peduli siapa yang duluan bikin luka. Kalau kamu main tangan, ya kamu tetap bisa masuk pasal. Catet.
Banyak perempuan berpikir, nah aku kan istri, aku korban, aku punya hak untuk melampiaskan emosi. Widih. Hukum itu nggak mengenal istilah emosi istri yang sah. Kekerasan tetaplah kekerasan. Dan dalam kasus ini, Vivi akhirnya harus ngebayar mahal atas tindakannya itu. Tapi ya jangan salah, Dio juga bukan pahlawan. Karena kalau bener dia selingkuh, ya itu juga termasuk penyimpangan moral. Kalau kamu cari kebebasan di luar rumah, ya jangan kaget kalau tempat tinggalmu bukan lagi sebagai rumah, hanya menjadi bangunan yang kosong. Karena kepercayaan udah nggak menetap di situ lagi. Kasus Dio dan Vivi ini bisa dijadikan cermin, bukan cuma buat mereka, tapi juga buat semua pasangan. Kadang kita ngerasa berhak untuk ngebales, padahal yang sebenarnya yang kita butuh adalah menenangkan diri, komunikasi, dan introspeksi diri. Kita merasa menang kalau pasangan kita menderita, padahal kenyataannya sebenarnya dua-duanya itu kalah. Karena ketika hubungan udah dibawa ke ranah hukum, itu tandanya cinta udah resmi dikalahkan oleh ego. Cinta nggak butuh bukti di pengadilan, tapi ego selalu pengen jadi pemenang. Sekarang gini ya, buat para wanita, terutama yang masih di fase lagi cari yang cocok atau berusaha menganggap pasangannya itu cocok, tolong banget, jangan gampang terpesona karena kalimat manis dan janji 1000 mimpi. Orang yang bisa bikin kamu tertawa di awal, bisa bikin kamu seakan-akan nyaman di awal, inget ya, belum tentu bisa memahami kamu ketika hidup mulai berantakan. Yang kamu butuh bukan dia yang tahu cara ngasih hadiah, termasuk bulanan kadang. Tapi yang kamu butuhkan adalah dia yang tahu cara ngasih pengertian, tahu caranya komunikasi dua arah, tahu aktivitas kamu, support kamu, paham passion kamu. Karena kalau dari awal komunikasi udah pincang, ujung-ujungnya bakalan bukan kebahagiaan, tapi sidang. Cinta yang sehat bukan cuma yang bikin kamu merasa diperhatikan, tapi yang bikin kamu dimengerti tanpa harus selalu ngomong. Kadang perempuan terlalu sibuk cari pria yang bisa membiayai hidup, tapi lupa cari pria yang bisa menemani jiwa. Dan hasilnya, pasangan kayak Dio dan Vivi ini muncul di berita, bukan karena takdir, tapi karena salah membaca karakter. Cinta itu bukan tentang siapa yang paling sayang, tapi siapa yang paling mampu menjaga kewarasan. Kalau cinta bikin kamu kehilangan kendali, itu bukan cinta bos, itu obsesi yang pakai baju romantis. Dio dan Vivi udah jadi pelajaran pahit, bahwa kepercayaan yang rusak bisa lebih tajam dari pisau. Dan kalau dua orang yang dulunya satu hati bisa berubah jadi dua terdakwa, itu tandanya mereka udah terlalu lama lupa caranya mendengar. Jadi buat kamu yang lagi berumah tangga atau baru yang mau ngemulai rumah tangga, ingat satu hal sederhana. Komunikasi yang sehat bisa nyelamatin dua orang dari penjara yang sama. Karena banyak orang berpikir penjara itu cuma tembok dan jeruji. Padahal banyak yang udah hidup di penjara emosional, tanpa sadar, tanpa borgol, tapi sama-sama tersiksa. Kalau kamu merasa hubunganmu mulai retak, jangan buru-buru lapor polisi. Lapor dulu ke hatimu sendiri. Masih mau diperbaiki atau cuma pengen menang? Dan buat para istri, kadang yang kamu kira perjuangan mempertahankan rumah tangga, sebenarnya itu cuma perang mempertahankan ego. Kalau kamu terus-terusan menyerang, ya jangan heran kalau cinta ikutan tumbang. Cinta itu indah kalau disertai akal sehat, tapi berbahaya kalau dibalut dendam. Dio dan Vivi udah jadi bukti bahwa cinta tanpa kendali bisa berakhir di jeruji. Dan ingat, lebih baik punya pasangan yang mau mendengar meskipun kamu salah, daripada yang cuma memuji setiap kamu benar. Karena pada akhirnya, yang bikin hubungan bertahan bukan rasa cinta, tapi rasa saling paham. Aku Berio WB.